lagi nih untuk hari ini. Karena hari ini kita bakal ngomongin highly requested topik sebenarnya. Jadi hot topic tentang acne gitu. Apalagi ya kalau bukan acne. Jadi kita akan ngebahas A to Z, jadi A sampai Z tentang acne, dari mulai penyebabnya, tentang masalahnya, tentang gimana perawatannya. Pastinya dengan ini ya, dengan pakar kulitnya gitu ya. Hari ini kita kebetulan bersama dengan Dokter Dana dari Senopati Skin Center yang akan join live Instagram kita nih kali ini. Jadi kita masih menunggu ya kedatangan Dokter Dana. Apa kabar nih kalian di new normal? Lagi pada sibuk apa? Ngobrol dong di live. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga, yang punya teman-teman yang mengalami masalah jerawat mungkin ya, atau kalian yang memang pejuang-pejuang acne, bergabung di sini. Aku saranin banget kalian bebas untuk bertanya apa aja seputar acne, karena sesuai sama message atau topik yang udah aku pin ya. Kita hari ini topiknya adalah acne 101 gitu. Jadi emang skincare apa sih yang bisa, perawatan seperti apa, dan masalah apa aja sih yang perlu kita ketahuin gitu ya, yang perlu kita hindarin nih, masalah-masalah acne yang selama ini tuh kita taunya oh mitosnya seperti ini, tapi sebenarnya gimana sih baiknya. Nah, kita bisa kupas tuntas hari ini dengan pakar kulitnya gitu. Siapa sih yang nggak tahu tentang Senopati Skin Center ya? Jadi Senopati Skin Center memang one of the best skin clinic yang kalian pasti yang tinggal di Jakarta tuh udah pada tahu, apalagi yang rumahnya tuh di anak-anak Jakarta Selatan gitu ya. Itu di Jakarta Selatan memang paling top dari dermatologis itu Senopati Skin Center gitu. Pasti emang larinya tuh kita memang topnya top dermatologis tuh ada di sana gitu. Makanya kita beruntung banget hari ini bisa kedatangan Dokter Dana untuk bisa kasih kita informasi yang banyak banget gitu tentang acne. Ada yang tanya bakal di save gak IGTV-nya? Di save dong. Tapi kalau misalnya kalian mau banyak tanya tentang acne, stay tune ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oh, ini Dokter Dananya sudah masuk. Kita untuk hadir. Oke, kita masih nunggu. Kita masih nunggu untuk Dokter Dana ya, teman-teman semua. Jadi kalian siap-siap pertanyaannya, pertanyaan tentang acne, tentang masalah kulit, uh, mitos-mitos tentang jerawat, cara perawatan jerawat, pokoknya A sampai Z kita akan ngebahas hari ini. Oke, kita masih waiting untuk Dokter Dana ya. Ini masih waiting. Mungkin bisa diulang request-nya gitu ya. Ini aku ulang dulu ya. Coba, coba aku ulang dulu supaya Dokter Dananya bisa join lagi. Sabar ya, jadi stay tune ya teman-teman. Memang untuk bisa ngobrol-ngobrol asik nih butuh effort ya kita hari ini. Jadi butuh kesabaran. Oke, saya masih nunggu untuk join request lagi. Request. Saya masih nunggu nih untuk Dokter Dana. Ya. Oh ya, mungkin aku juga dari tadi belum memperkenalkan diri ya, sambil kita nunggu Dokter Dana juga. Nama aku Detya. Detya Amanda, kalian bisa panggil aku Detya. Aku adalah training manager dari Bioderma Indonesia lah. Gitu. Jadi membuat kalian juga yang mau tanya-tanya sekitar produk-produk dari Bioderma, tentang pengalaman kalian juga kalau mau share tentang produk Bioderma itu boleh banget gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sini. Nah, kita udah connect nih dengan Dokter Dana. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Dokter Dana. Sinyalnya agak ini ya, putus. Bagus. Ya, selamat malam Dokter Dana. Halo.
Selamat malam, apa kabar? Dok, bisa Assalamualaikum dengar? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dana bisa dengar suara aku ya? Bisa, bisa, bisa. Jelas Tadi ada bisa gangguan ya? connection sedikit, sorry. Oh Ya, iya, that's okay. Masih pakai ini ya dok ya, peralatan lengkap nih. ya saya telat Habis telat pulang nih. operasi. Praktek saya ngaret. Harusnya jam 5 selesai, ini baru selesai setengah 7. Nggak sempat pulang ya. Saya minta maaf deh. Masih pakai baju dinas. Gak apa-apa banget dok. Jadi hari ini kita malah senang banget nih bisa kedatangan dokter Dana. Untuk teman-teman banyak banget ternyata dok yang udah join pejuang-pejuang acne yang pengen tanya-tanya dan ngobrol Ya, bareng kita hari ini dok. ya. Ya mungkin Mudah-mudahan saya eh, bisa bantu. Ya. iya dok, thank you banget. Jadi perkenalan sedikit untuk dokter Dana. Dokter Dana ini derma venerologi dari Senopati Skin Center ya dok ya. Biasanya Ya. mungkin teman-teman juga pengen tahu dok kalau dokter Dana praktek di Senopati Skin Center tuh setiap hari apa dok? Biasanya sih setiap hari ya, kecuali Minggu. Nah, cuma memang nih karena pandemi COVID kan ada perubahan-perubahan jadwal. Secara umum kan jadwal prakteknya dikurangi, harinya dikurangi gitu, jam operasional klinik juga dikurangi ya. Ya Oh, mudah-mudahan nih nanti berangsur-angsur akan makin normal ya. oke. Kalau untuk teman-teman nih yang pengen perawatan di SSC, yang mau Hmm. konsultasi, itu protokol di dalam era new normal ini ke klinik tuh gimana sih dok? Mungkin bisa diinfokan juga gitu. Siapa tahu ada yang mau konsul atau Ya, perawatan. ya. Jadi kan tentunya kan kita menerapkan protokol kesehatan ya, khususnya protokol kesehatan COVID yang cukup ketat ya. Kami kan mengambil atau mengadopsi dari Departemen Kesehatan, dari gugus tugas COVID di Indonesia, dari WHO, dan juga dari berbagai sumber asosiasi kedokteran ya, khususnya kedokteran kulit di luar negeri ya. Saya sendiri juga tergabung dalam organisasi Perdoski ya, Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Kita juga lagi mau buat nih protokol khusus COVID di dalam bidang praktek dermatologi dan venerologi begitu. Jadi kan pasien itu setiap datang atau sebelum datang itu dia harus mengisi formulir screening kesehatan terlebih dahulu. Di situ kan dia harus mengisi apakah mengalami gejala-gejala yang COVID seperti itu, terus ada riwayat bepergian, lalu setiap masuk ke klinik suhunya harus diukur ya, selain harus mencuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker ya. Lalu juga pasien memang dibatasi ya, harus by appointment ya, karena ya Ah iya, karena kan prinsipnya agar pasien itu bisa menjaga jarak ya. Lalu ruang tunggu atau kliniknya secara umum juga tidak terlalu penuh ya. Lalu kami staf, terutama staf medis ya, dokter dan perawat juga pakai APD lengkap gitu, sesuai dengan tindakan apa yang akan dilakukan ya. Jadi insya Allah supaya seaman mungkin ya, dan senyaman mungkin tentunya untuk keselamatan semua gitu, untuk baik dari pihak klinik ya maupun untuk pasien itu sendiri. jadi nggak perlu khawatir ya dok ya untuk pasien untuk datang ke klinik tuh sebenarnya di saat seperti ini udah selama menjalankan protokol kesehatan pastinya Iya, aman ya dok melakukan perawatan kayak misalnya treatment facial atau laser atau sekedar konsultasi itu dipastikan aman ya dok ya. iya, selama mengikuti protokol kesehatan yang terutama untuk kesehatan ya apa protokol COVID yang berlaku pada saat ini ya. Ya ini kan sekarang digaung-gaungkan new normal gitu. Jadi Ya. misalnya dulu dokter kalau ngelaser kan misalnya bisa pakai baju biasa ya, kadang nggak pakai masker gitu. Kalau sekarang kan APD-nya harus lengkap ya, pakai masker, pakai kacamata, Ya. pakai face shield. Pasiennya juga sebisa mungkin selama diperiksa tuh kalau nggak perlu copot masker jangan copot masker ya, kecuali kalau misalnya harus di treatment atau diperiksa di daerah wajah mau nggak mau harus pakai masker. Begitu Harus bisa ya selesai dok. copot masker, sorry, begitu selesai Hmm. harus cepat pakai lagi, seperti itu sih ya. Oke, nah jadi teman-teman pejuang acne yang mau konsultasi atau mau treatment masih bisa ya ke Senopati Skin Center. Nah dok, kita mulai aja Bisa nih topik kita hari ini yaitu acne ya. 101.
Ya. Nah, saya sebelumnya mau tanya dulu nih, dokter sendiri pasiennya tuh banyak nggak sih yang mengalami masalah acne? Dari pengalaman dokter, range usia berapa sih yang paling banyak nih mengalami acne? Ya, nggak banyak sih, tapi banyak banget. Oh, Banyak banyak banget ya. banget. Banyak Banyak banget. banget ya, dok. Nggak banyak, tapi banyak banget. Dan Bisa jadi dibilang itu kan, sebagian besar apakah acne, dok? nah iya, jadi gini, kalau di keilmuan atau di kurikulum ya, atau di pelajarannya dokter spesialis kulit kelamin ketika pendidikan itu kan akne itu atau jerawat itu masuk ke bidang dermatologi kosmetik atau kulit kosmetik gitu ya. Nah, Mhm. ini kebetulan saya di Senopati Skin Center itu kan kita menangani ya atau memberikan pelayanan kepada segala macam ya atau semua problem kulit ya, termasuk dermatologi atau problem kulit umum misalnya seperti alergi ya, infeksi kulit dan lain-lain. Nah, tapi memang yang paling banyak itu adalah kasus dermatologi atau kasus kulit kosmetik ya, itu bisa angkanya di atas 75% ya dari angka Wah, kunjungan. Nah, dari 75% ini bisa dibilang 8 dari 10 pasien yang datang tuh pasti ada jerawatnya gitu. Baik oke. pasien itu datang dengan keluhan spesifik jerawat ataupun sebenarnya keluhannya lainnya misalnya mukanya kusam gitu ya atau porinya besar tapi begitu kita periksa ada jerawatnya nih gitu. Nah, Oh, jadi kalau range jerawat ya. nggak selalu kelihatan juga ya, dok ya? Ada juga yang pas di dokter periksa baru ternyata di dalamnya ada jerawat gitu ya? Betul. Pasiennya ngeluh misalnya muka saya kusam dok, pori saya gede nih, atau dia cuma bilang saya mau ngobatin bekas jerawat seperti itu. Tapi begitu kita lihat ya jerawat aktifnya masih ada gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi memang bukan main complaint atau chief complaint ya, bukan keluhan utamanya pasien, tapi begitu kita periksa ada jerawatnya gitu. Nah, itu bisa ya 80% tuh. 8 dari 10 pasien biasanya kalau kita lihat pasti ketemu tuh ada jerawatnya. Nah, kalau range usia, nah ini menarik nih. Memang yang Iya. peaknya atau kasus paling banyak tetap teenager ya, sampai usia early 20 ya, atau 20 awal gitu. Nah, cuman saya juga suka ketemu tuh pasien ibu-ibu yang even udah menopause pun masih suka jerawatan ada juga gitu. Betul, Wow. betul. Berarti Iya. kalau mitosnya itu semakin tua produksi minyaknya makin kurang itu nggak menutup kemungkinan masih bisa tumbuh jerawat ya, dok ya? Betul, karena kan jerawat itu multifaktor ya, penyebab atau apa faktornya banyak sekali gitu. Apalagi pada perempuan ya. Kalau laki-laki kan cenderung simple gitu ya, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Kalau perempuan kan ya macam-macam lah, seneng pakai coba produk ini, produk itu, bermake Betul up. dong. Belum Make lagi upnya dulu perempuan, aja, dok. betul, belum lagi perempuan hormonnya memang lebih complicated daripada laki-laki ya, seperti itu sih. Berarti kalau dari pengalaman dokter, dok, mungkin bisa di-share kalau dari gender, laki-laki Mm-mm. atau perempuan, kebanyakan pasiennya apakah perempuan? Betul perempuan. Jadi kalau secara statistik kan memang lebih banyak pada perempuan. Nah, tapi itu juga mungkin di drive bahwa laki kan lebih cuek ya. Jadi biasanya Iya. kan yang laki lebih, jadi tetap lebih banyak pasien yang datang untuk melakukan skincare ya, perawatan kulit, yaitu lebih banyak perempuan sih tetap gitu. Tapi sebenarnya penyebabnya apakah sama, dok? Jerawat itu baik dari laki-laki atau perempuan, apakah penyebabnya tuh sama gitu? Atau berbeda berbeda jenis kelamin, berbeda juga tipe kulitnya? Iya, jadi sebenarnya kalau penyebab utama jerawat itu kan awalnya ya, jadi kan kalau orang yang berjerawat itu sebenarnya kondisi kulitnya tidak sehat atau fungsi kulitnya tidak normal. Jadi saya harus Ya. cerita sedikit nih, kulit yang normal itu ya, kulit yang sehat atau berfungsi normal itu adalah kulit yang tumbuh secara teratur atau ada regenerasi yang teratur gitu. Artinya kulit mati itu secara teratur copot ya terus diganti kulit sehat baru dari bawah. Seperti itu harusnya. Nah, ini kalau ini Normalnya bisa 28 hari ya, dok? betul Normalnya 28 hari. 28 hari ya biar antara 4 sampai 6 minggu lah ya. 4 sampai 6 minggu tuh harusnya ada pergantian kulit secara teratur. Kulit mati copot, ganti kulit sehat baru tumbuh dari bawah ya. Nah, ini selama Ya. ini regenerasi kulit atau istilah kedokterannya reepitelisasi ya. Revitalisasi Mhm. kulit ini bisa berjalan dengan teratur, dengan baik.
Nah, harusnya kulit kita nggak ada masalah tuh. Kulit kita akan bersih, kinclong, warna kulitnya rata, ya, dan bebas Ya. jerawat gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau udah lebih dari 6 minggu nih, udah berbulan-bulan malah kulit matinya nggak copot-copot ya, kulit sehatnya kan jadi terhalang tuh, nggak bisa tumbuh dari bawah. Iya. Nah, Mm-mm. kulit mati ini akhirnya makin lama makin numpuk. Nah, wajar tuh muka kita lama-lama makin kering, makin kusem, makin kasar. Termasuk apa? Kalau misalnya kulit matinya ini yang kebanyakan numpuk ini dia nyumbat pori-pori kita. Nah, bisa jadi jerawat tuh, seperti itu. Nah, sebenarnya penyebab jerawat itu pasti nggak jauh-jauh, pasti penyebabnya itu ya, jerawat itu. Mm-mm. Nah, tapi kalau pencetus memang bisa macam-macam, bisa makanan ya, bisa Hmm. hormon ya, bisa Ya. pemakaian produk atau kosmetik yang tidak pas, ya itu bisa juga sih. Kalau itu namanya pencetus. Nah, tapi kalau penyebab jerawat itu sebenarnya itu. Gitu. Karena tadi tumpukan kulit mati itu ya dok ya. Betul. Berarti semuanya juga meskipun kita nggak muncul di permukaan, itu bisa jadi di dalam kulit kita tuh banyak penumpukan kulit mati ya dok ya. Bisa, bisa. Nah, Yang kalau misalnya kulit mati kan kebanyakan numpuk, dia nyumbat pori. Nah, pori Mhm. itu kan saluran keluar kelenjar minyak ya. Nah, jadi Ya. kalau kulit mati campur minyak, terus kesumbat di situ, nah akhirnya jadi komedo. Ya. Nah, komedo itu adalah nenek moyangnya atau asal Nenek muasal jerawat moyangnya itu itu. biasa dari komedo. Komedo Ya. itu kan ada yang blackhead, ada yang whitehead ya. Nah, Ya. kalau komedo blackhead atau whitehead ini kemasukan kuman ya, yang namanya Mhm. kuman P. acnes ya, Ya. Propionibacterium acnes. Nah, kuman P. Ya. acnes ini sebenarnya adalah bakteri normal di kulit. Nah, cuma biasanya Mhm. pada orang yang jerawatan, ini produksinya atau jumlah, istilahnya kolonisasi atau jumlah si bakteri ini banyak banget. Nah, itu kalau dia ikut Oh, masuk ke sumbatan tadi, jerawat bisa oke. jadi meradang tuh. Nah, jadi Berarti komedo itu peradangannya itu dari dalam. Peradangannya juga betul, dari dalam ya dok ya, yang bukan hanya di luar peradangannya, tapi peradangan juga juga terjadi di dalam karena kolonisasi dari si P. acnesnya yang berkembang biak tadi, betul, gitu ya dok betul, ya. betul. Jadi Oke. kalau misalnya jerawat di permukaan kulit kita, katakan kita iseng hitungin ada 10 lah gitu. Nah, itu bisa aja yang di dalam udah ada lagi tuh lebih banyak, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Wah, insight yang baru pertama awal-awal udah dapat ilmu banyak banget nih ya untuk teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa langsung juga bertanya. Nanti kami dari tim juga bisa bantu untuk bertanya ke Dokter Dana. Terus selanjutnya nih dok, em, banyak yang bertanya. Kita kan kemarin juga ngumpulin pertanyaan di Instagram kita. Itu banyak Iya, yang nanya, bedanya beruntusan dengan blackhead itu apa sih dok? Terus kayak penyebab dan penyebabnya apa dan bagaimana sih sebenarnya cara menghilangkannya? iya. Jadi beruntusan itu istilah awam di Indonesia ya. Iya. Apa namanya? Beruntusan itu kan cenderung kulitnya kasar, nggak rata gitu ya. Kalau dipegang geradakan gitu dan biasanya ada bintil-bintil lah seperti itu. Nah, Hmm. biasanya bintil-bintil itu adalah ya jerawat ya, adalah komedo gitu. Bisa blackhead, bisa whitehead ya. Nah, Mhm. pembentukan komedo tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ya kulit mati, nyumbat pori ya, pori itu adalah saluran keluar kelenjar minyak ya. Nah, terus terbentuk ke komedo gitu. Nah, komedo ini yang memang tadi bisa berkembang jadi bentuk-bentuk jerawat yang lain ya. Kalau dia kemasukan bakteri P. acnes itu, Ya. jerawatnya bisa meradang ya, meradang. Jerawat yang meradang itu bentuknya biasanya ada nanahnya atau jerawatnya besar. Nah, itu seperti Karena itu. terjadi peradangan. Ya. Peradangan, betul. Nah, sekarang cara menghilangkan komedo bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita bicara sempit ya, hanya untuk komedonya saja. Nah, kalau orang itu, kalau akne itu atau jerawat itu kan ada grade-nya atau ada tingkatannya ya. Ada Ya. ringan, sedang, berat ya. Nah, biasanya kalau memang hanya komedo aja, pure komedo ya, artinya tidak ada jerawat lain yang meradang, terus jumlahnya nggak terlalu banyak, itu biasanya dikategorikan jerawat ringan, grade ringan ya. Nah, ini sebenarnya memang kalau pasien itu misalnya belum
mau ke dokter, dia mau beli-beli skincare yang bisa didapatkan di luar OTC gitu tanpa resep, ya pasien bisa memilih produk-produk yang memang punya efek untuk apa tuh namanya ya, membuka sumbatan tadi itu, membuka Pembatan. apa Oke. sumbatan pori itu atau eksfoliasi, misalnya kan alfa hidroksi acid ya atau beta hidroksi acid atau AHBHA juga itu ya dok ya? AHBA betul, terus asam salicylic acid ya, uh, retinol ya yang konsentrasinya rendah, ataupun misalnya benzoyl peroxide ya yang dengan konsentrasi tertentu yang masih boleh di apa namanya dijual bebas seperti tanpa resep dokter. Nah, Ya. tapi kalau kita pikirannya atau targetnya lebih luas lagi, yaitu membuat kulit menjadi sehat, ya fungsi kulit secara umum menjadi normal lagi, ya. Nah, itu Baik. sebaiknya memang dikonsultasikan dengan dokter spesialis kulit, ya. Kemungkinan memang memerlukan treatment, ya, dengan produk-produk yang memang harus diresepkan oleh dokter dan pemakaiannya diawasi oleh dokter, seperti itu. Ya, karena secara kasat mata kadang kita juga nggak sadar dok, maksudnya mungkin di dalamnya tuh ternyata kita banyak pori tersumbat gitu, makanya kalau misalnya kita konsultasikan dengan dermatologis pastinya itu kita bisa lebih lebih clear gitu kan ke sumber masalahnya, betul gitu ya dok ya, Betul, sumber betul. masalahnya dan sebenarnya Iya. di dalamnya tuh udah terjadi peradangan atau seberapa banyak sih komedonya yang terjadi sebenarnya di kulit kita, Mm-mm. meskipun di permukaan Iya, tuh ya nggak terlalu semuanya keluar gitu ya dok ya. betul. Nah, itu kalau tadi Nah, misalnya mau coba produk-produk OTC yang tadi saya sebutkan itu, ya memang harus dikasih jangka waktu. Artinya kalau misalnya dengan produk-produk tersebut tidak ada improvement, ya nggak ada perbaikan, atau bahkan tambah parah, nah itu harus segera deh konsultasi lah sama dokter spesialis kulit. Ya. nah, permasalahannya kan juga kita nih tadi dokter kan juga menganjurkan ada AHA, ada BHA, ada beberapa kandungan ya dok ya. Tapi Ya. kadang nih kita seneng banget ya namanya pencet-pencet kan ya dok ya komedo. Nah itu sebenarnya baik nggak sih dok gitu? Sebenarnya efeknya apa sih kalau misalnya kita tuh suka mencet-mencet komedo untuk keluar gitu, dipaksain? Iya. Jadi kalau sebenarnya kan untuk mencet jerawat sendiri ya, apalagi jerawat yang meradang ya, jerawat yang bernanah atau jerawat yang besar itu sebenarnya nggak disarankan gitu. Karena apa? Risiko berbekasnya akan sangat besar nanti. Jadi apa namanya? Jadi bopeng gitu tuh bisa tuh. Karena apa? Karena tangan kita kotor ya. Terus kita kan melakukannya juga kalau kita melakukan sendiri dengan cara yang nggak proper atau cara yang kurang pas gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilakukan oleh yang kompeten, misalnya dokter spesialis kulit dan kelamin, kan kita melakukannya dengan steril ya, dengan legi artis itu dengan prosedur apa namanya, dengan cara menurut SOP kedokteran yang benar. Seperti itu. Jadi kan bisa mengurangi risiko apa namanya infeksi ya, bahkan jerawatnya juga lebih cepat sembuh seperti itu. Jadi kalau memang kalau mencet-mencet sendiri itu nggak disaranin deh, nggak steril gitu, malah bisa infeksi itu Ya, karena tangan kita kotor dan segala macam gitu, karena dilakukan dengan jadi tidak tambah proper. peradangan ya dok ya. Betul, Jadi bisa, tambah bisa, radang. bisa banget. Nah, ini juga ada yang tanya dok, Iya, mengapa saya selalu berjerawat setelah mengkonsumsi dairy, telur, coklat, dan MSG gitu. iya, Jadi ada yang tanya gini dok, gimana iya. tuh dok kalau misalnya ada sebenarnya kan sekarang lagi zamannya boba gitu ya dok ya. Kayak kita banyak di kantor kita aja nih banyak yang apa kita semua minum gitu, tapi kok ada orang-orang tertentu yang kalau minum tuh langsung Nah, jerawatan, tapi itu kayak fine-fine aja gitu. Nah, itu gimana sih dok sebenarnya iya. permasalahannya? Iya, nah jadi memang makanan itu sering dihubungkan ya sebagai faktor pencetus jerawat atau trigger factor ya. Jadi trigger aja. Jadi sebenarnya bukan penyebab jerawat tapi trigger ya, pencetus jerawat. Nah, walaupun kalau di kedokteran itu kan kita harus mengukurnya dengan research atau penelitian. Nah, hasil penelitian ini sebenarnya masih beda-beda nih. Ada yang menyatakan berhubungan, ada yang menyatakan tidak ya. Nah, tapi memang makanan yang sering dan minuman ya yang sering dihubung-hubungkan dengan pencetus jerawat itu, satu, makanan yang indeks glikeminya tinggi ya, low high glycemic index ya.
Itu yang bikin gula darah cepet naik gitu. Ya itu tadi, boba, manis-manis ya. Terus Wah, itu apalagi? enak itu dok. Mm-mm, junk Enak-enak semua food. itu dok. Nah, ya betul kesukaan kita semua kan tuh. Iya, Junk iya, iya. food, makanan instan ya, mie instan, tepung-tepung tuh. Sama produk turunan susu dan turunan-turunannya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini memang bisa membuat sensitif atau bisa mencetuskan terjadinya jerawat pada orang-orang yang bakat jerawat atau yang acne prone skin. Jadi kulit-kulit yang memang punya kecenderungan atau rentan terjadi jerawat ya. Kalau orang yang nggak Mhm. acne prone skin ya, yang nggak bakat jerawat, yang nggak ada keturunan, biasanya sih mau minum boba berapa gelas sehari sih nggak ada masalah juga, paling gemuk gitu ya. Tapi Oke, nggak dok. nggak jerawatan gitu. Nah jadi memang itu sih biasanya memang ini cenderung pada orang-orang yang acne prone skin. Dan acne prone skinnya pun juga beda-beda. Jadi misalnya ada orang yang bakat jerawat A dan orang yang bakat jerawat B, ada dua orang. Nah itu bisa beda-beda. Mungkin satu sering kambuhnya atau suka kambuh kalau minum susu katakan. Yang satu Mhm. lagi kalau makan tepung-tepungan, nah, itu bisa beda-beda tuh gitu. Nah, tapi Oh, jadi memang triggernya makanan beda-beda setiap orang. bisa. Nah, dan itu tadi pada yang acne prone skin ya. Kalau yang orang yang kulitnya tidak acne prone skin atau kulit yang tidak bakat atau rentan jerawatan sih nggak ada pengaruh gitu Nggak dari terlalu makanan pengaruh ini. ya, dok. Betul, Ya, betul. Mm. oke, berarti mungkin dari teman-teman juga bisa ini tuh bisa mendengarkan kulitnya gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ternyata oh kita makan mengandung susu gampang jerawatan ya berarti kita harus mengurangi gitu ya dok ya karena kita harus mengenali mungkin trigger setiap orang beda-beda jadi kita Bisa, bisa bisa dibilang beda. harus mengenali triggernya masing-masing ya dok ya. Bisa, Jadi itu yang bisa betul. kita kontrol masing-masing orang. Iya, bisa Iya, beda-beda tuh makanya. Jadi nggak bisa di-generalisir sebenarnya. Mm-mm. nggak bisa semua orang rata sama gitu ya dok ya. Betul, betul, ya. Nah, ini juga termasuk banyak yang nanya, Dok. Iya, Bagaimana sih mengatasi jerawat pada ibu hamil? Karena kan banyak sekali larang apa turunan-turunan ingredient yang dilarang pada saat hamil kan, Dok. Tapi oke. misalnya terganggu banget nih dengan keluarnya jerawat. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Iya. Nah, memang kan kalau hamil itu kan memang fokus atau prioritas utamanya kan pada baby-nya ya, dan tentu ya kesehatan ibu hamilnya itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa obat yang jelas-jelas memang nggak boleh digunakan, bukan hanya pada saat hamil. Kalau misalnya ada rencana hamil dalam waktu dekat pun tuh juga nggak boleh tuh gitu. Jadi misalnya biasanya dokter suka nanya, eh, udah menikah belum gitu. Terus ada rencana punya anak nggak? Ada dok. Nah itu berarti dokter dari situ udah aware ada produk-produk, ada obat-obat yang memang nggak boleh diberikan gitu. Walaupun pada saat itu pasiennya belum hamil. Contohnya itu kan obat isotretinoin minum ya, atau isotretinoin oral. Nah, itu kan bisa menyebabkan efek pada janin yang dikandung ya, atau maaf jadi cacat janinnya. Sama ada lagi obat hormon ya, obat apa namanya, obat salah satu obat apa namanya untuk hormon, obat hormon untuk akne itu juga Mhm. eh, tidak diperbolehkan ya. Nah, Mhm. sama beberapa antibiotik ya. Ada juga ada beberapa antibiotik, misalnya antibiotik golongan tetrasiklin itu juga tidak boleh diberikan tuh kalau sedang hamil. Nah, sekarang bagaimana dengan obat oles? Nah, kan ada biasanya dokter itu sering mengobati pasien dengan yang namanya asam retinoat ya, atau asam vitamin A. Nah, ini sampai Mhm. sekarang masih perdebatan nih. Itu kan sebenarnya masih dianggap gold standard atau obat paling baku emas untuk obatin jerawat. Nah, ini sebenarnya masih Ya. perdebatan nih kalau yang apa asam vitamin A yang oles ini boleh nggak sih dipakai untuk ibu hamil? Nah, itu sebenarnya beberapa ahli, beberapa dokter masih suka berdebat Mhm. aman atau enggaknya ya. Nah, itu memang harus Mhm. dikomunikasikan tiga arah tuh. Jadi dokter kulit, pasien, sama dokter kandungan ya, tentang Iya. risk and benefit-nya ya. Ya. Kalau mungkin relatif lebih aman misalnya mau menggunakan asam vitamin A ini misalnya kalau kehamilannya justru udah lebih lanjut, misalnya trimester 3 gitu ya. Nah, jadi jangan Mhm. dipakai dulu misalnya sebelum trimester, kalau masih dalam trimester 1 kehamilan. Nah, yang relatif aman ya
apa namanya antibiotik yang dioles ya kayak clindamycin oles ya, terus antibakteri seperti benzoyl peroksida ya, eh, itu aman tuh, dianggap aman. Yang cuma memang kan apa namanya produk-produk ini kan memang tidak bisa membuat kulit kita menjadi sehat secara keseluruhan ya. Nah, itu Ya. memang kelemahannya sih. Nah, itu memang harus didiskusikan tuh antara dokter kulit, dokter kandungan sama pasiennya itu sendiri. Berarti kebanyakan memang untuk ini ya dok ya, untuk treatment-treatment yang memang mengandung obat atau medisin itu memang harus sangat sangat diperhatikan karena memang harus benar-benar dengan anjuran dokter kulit dan dokter kandungannya. Nah, Ya, kalau betul. misalnya kosmetik dok, kandungan kosmetik jadi seperti kayak AHA dan BHA gitu ya. Jadi Hmm. mungkin kalau teman-teman sering dengar salicylic acid itu kan merupakan BHA ya. Dalam produk kosmetik itu apakah aman dok digunakan untuk ibu hamil atau ada sebenarnya kandungan-kandungan di dalam produk kosmetik itu yang sebenarnya nggak disarankan juga gitu loh buat ibu hamil. Iya, kalau mungkin artinya ini dermokosmetik ya atau cosmeceuticals ya. Jadi bukan kosmetik yang dekoratif ya, bukan makeup kan maksudnya tadi yang kosmetik. Ya. Itu sih tadi yang disebutkan tadi semua relatif aman sih untuk Hmm. ibu hamil gitu. Nah, cuma kan kalau yang biasanya saya lakukan itu kan adalah konsep yang lebih holistik ya, lebih holistik artinya itu kan kita kalau yang saya lakukan adalah saya mau membuat kulit pasien itu secara umum itu menjadi sehat, fungsi kulitnya jadi normal, jadi kita nggak cuma terfokus pada jerawatnya itu aja gitu. Jadi kan eh, kulitnya harus bersih, warna kulitnya rata, bercahaya, halus, dan secara umum kulitnya sehat gitu karena ada pertumbuhan kulit baru dari bawah. Nah, itu memang hanya bisa dicapai kalau kita menggunakan asam vitamin A atau retinoic acid atau asam retinoat. Nah, ini tadi yang memang masih perdebatan nih keamanannya terhadap ibu hamil gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya nggak ada bukti gitu bahwa si asam vitamin A oles ini bisa menyebabkan efek negatif terhadap janin, itu sampai sekarang belum ada buktinya sih. Nah, cuma memang karena keamanannya juga belum bisa diuji atau terbukti, akhirnya ya memang masih ada pro dan kontra ya, sebenarnya seperti Pro itu dan gitu. kontra. Nah, Ya. artinya kalau pasien tetap mau pakai asam vitamin A tuh memang kita harus diskusikan benar-benar gitu ya. Seperti Harus itu. konsultasi tuh sangat disarankan lah ya dok ya kalau lagi hamil tuh benar-benar Betul. dikonsultasi dengan dokter I- kandungannya. Jadi nggak asal pilih-pilih betul. produk pakai-pakai obat sendiri. Nah untuk Ya. jerawat in general gitu ya dok pada umumnya. Kalau misalnya di perawatan dermatologi itu tuh berapa lama sih dok? Sebenarnya perawatan jerawat itu apakah instan? Karena kan orang sering sekali nih customer itu atau pasien itu tuh pengen sesuatu tuh yang instan gitu. Pengen Ya. jerawatnya tuh besok udah kempes gitu. Sebenarnya Ya. dalam pengobatan dokter sih sendiri di klinik itu berapa lama proses penyembuhan jerawat gitu dan Ya. apa aja sih sebenarnya yang dilakukan? Ya. Ya, kalau di teori itu kan jerawat itu bisa sampai 4 bulan, 6 bulan ya kalau di buku-buku. Nah, artinya kalau saya selalu mengedukasi pasien ya supaya dia memang termotivasi gitu mengikuti semua program atau semua anjuran yang kita berikan dengan harapan jerawat itu bisa terkontrol ya atau bisa sembuh lebih cepat ya. Jadi misalnya harus cuci muka misalnya 3 kali sehari seperti itu harus ya. Kalau untuk perempuan misalnya makeup sebaiknya diminimalisir dulu ya itu. Nah, terus juga pemakaian topikal, obat oles atau krim malamnya itu juga mengikuti dosis yang dianjurkan oleh dokter ya. Nah, kalau perlu, misalnya pasiennya jerawatnya berat, nah diperlukan obat minum ya atau terapi oral, nah itu juga harus dikerjakan tuh. Jadi kalau pasien makin disiplin ya, apa namanya, makin semua anjuran dokternya itu diikuti, bisa sembuh atau terkontrol jerawatnya lebih cepat seperti itu. Jadi semakin patuh dengan Tuh, aturannya, dengan anjurannya itu pasti masa penyembuhannya semakin komitmen. cepat. Tapi
Ya, Memang komitmen nggak tuh ada yang artinya. instan ya dok ya. Pastinya Nggak jerawat ada tuh apa? nggak ada yang instan. Oh, Nggak nggak ada ada yang instan, instan. nggak bisa clear overnight, nggak ya. Mungkin kalau orang yang nggak acne prone skin, misalnya dia cuma jerawat satu biji gitu ya, datang minta di ekstraksi jerawatnya sama disuntik, ya mungkin dalam seminggu udah beres gitu. Paling ada marknya sedikit, nggak keluar jerawat baru itu mungkin bisa. Tapi kalau orang yang acne prone skin, memang jerawatnya masih suka breakout ya, masih suka keluar-keluar, nah itu takes time, memang butuh waktu. Itu yang take time ya dok. Oke. Iya, iya. Ini juga makanya ada juga dok dari tadi yang chat di sini nanya dari Vivi Ruza, berapa lama sih dok bekas jerawat itu bisa hilang? Ah, Ini pasti banyak banget nih jadi pertanyaan masalah bekas jerawat tuh pasti paling membandel kan dok ya masalah bekas iya, jerawat itu. ya, tergantung sih. Kan bekas jerawat tuh macam-macam ya. Memang yang paling jadi dia bisa hitam-hitam ya, atau bercak kehitaman, bekas jerawat itu bisa. Terus bisa merah-merah ya, atau yang disebut di istilah kedokterannya erythema post acne atau kemerahan pasca jerawat. Bisa juga lubang ya. Atau kadang untuk Bopeng ya daerah-daerah dok. tertentu bisa. Kenapa, Mam? Sorry. Lubang tuh maksudnya bopeng ya dok. Bopeng, betul, bopeng, scar, bopeng, acne scar ya. Karena Hmm. saking banyaknya kasus, dibikin klasifikasi sendiri itu acne scar gitu, jerawat yang scar yang karena bekas jerawat. Bisa juga keloid, kadang-kadang ya pada di daerah-daerah tertentu di wajah atau di badan, nah sering tuh jadi keloid ya. Nah artinya tergantung bekasnya bekas apa sih. Tentunya yang lebih relatif lebih cepat, lebih mudah adalah yang bekas-bekas hitam. Nah itu memang yang relatif Hmm. bisa lebih cepat. Kalau pasiennya rajin pakai topical atau pakai krim malam dikombinasi dengan peeling ya, dengan chemical peel itu bisa hilang lebih cepat. Nah, kalau yang merah-merah, erythema post acne itu kan sebenarnya kan karena ada pelebaran pembuluh darah pada saat jerawatnya meradang dulu. Nah, itu butuh waktu ya. Nah, kadang-kadang Hmm. juga kalau pasiennya nggak sabar, pengen lebih cepat, bisa dikombinasi dengan laser ya, laser vaskuler atau laser yang targetnya memang untuk pembuluh darah ya, untuk si merah-merah bekas jerawat itu. Nah, lobang nih yang paling PR sebenarnya istilah sekarang. Makanya Kalita selalu bilang jerawat itu cepet diobatin deh, karena kalau lama diobatin ditunda-tunda, ntar-ntar malah keburu lobang, obatinnya kalau kata anak sekarang ya lebih PR gitu. Lebih Terus PR, juga iya benar banget lebih dok. PR, Heeh. terus kalau kita Kan kopek-kopek juga tuh jadi lobang. Nah, lobang makin ini parah bias dok. Jadi kalau di kopek tuh makin parah ya dok ya, benar ya. bisa Mitos bisa bisa kalau betul. misalnya di kopek itu makin bisa bikin bopeng. Berarti itu benar dok, mitos Betul, seperti itu. betul banget. Ya, itu kan istilah jerawat yang salah urus lah gitu, yang berpotensi jadi bopeng atau jadi scar ya, atau jadi lobang jerawat. Nah, kalau lobang jerawat ini kalau kita merawat kulit kita gitu, kalau kita menyehatkan kulit kita, itu sebenarnya dengan obat topikal, dengan krim malam, itu sebenarnya lobang jerawat itu juga sudah mulai diobati ya. Hmm. Nah, cuman kadang-kadang derajat perbaikan atau derajat improvementnya tergantung dari dalamnya lubang itu. Kalau misalnya lubangnya nggak terlalu dalam, biasanya dengan obat oles saja, ya pasien udah oke dok, udah happy nih, udah improvementnya udah bagus. Nah, cuma kalau lubangnya dalam sekali, nah biasanya kita perlu tindakan tambahan, misalnya laser, ya, atau tindakan bedah kulit, subsisi, dan yang lain-lain seperti itu sih. Lebih rumit ya dok kalau misalnya sudah bermasalahnya Betul. dengan kulit ya dok. Iya, Nah, dengan lobang, sekarang ada dengan juga, bopeng. ya ada juga yang nanya dengan CK satu Chen itu dengan perawatan yang tadi apa bopeng-bopeng itu kan sebenarnya juga kalau saya tidak salah ya dok boleh dikoreksi itu kan juga size jerawat atau penyumbatan jerawat yang penyumbatan dari pori tersumbat yang sudah terlalu besar ya dok di dalamnya betul nggak sih dok? Kalau apa, scar, bopeng? Iya bisa orang tuh bisa jadi bopeng itu kenapa sih bisa jadi bopeng? Oh Apakah karena ya, memang ya. penumpukannya yang terlalu banyak gitu kan? Nah makanya di sini ada yang tanya, lalu saran dokter sebagai perawatan umum yang sehari-hari itu yang bisa bersifat preventif gitu. Kita kan menghindari banget nih adanya pori-pori tersumbat di dalam yang semakin numpuk, semakin besar, semakin jadi peradangan. Tadi yang dokter bilang bisa jadi ada kolonisasi P. acnes gitu. Nah untuk perawatan umum sehari-hari nih
kita mau tindakan preventif, itu apa sih dok yang bisa kita lakukan? Ya, kan intinya tergantung juga ya. Artinya kan kulit si apa namanya viewers tadi itu yang bertanya itu apakah dia termasuk acne prone skin atau tidak ya. Kan memang kalau misalnya kita acne prone skin, tentunya kan kita sebaiknya memilih produk itu yang satu oil free ya, dua non comedogenic ya. Kan intinya itu ya. Nah, terus ya boleh kalau misalnya mau coba produk-produk yang eksfolian ya atau bisa untuk apa namanya mengeksfoliasi itu untuk ngangkat kulit mati ya sehingga mencegah sumbatan di pori yang memang masih dijual bebas seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan AHA, BHA ya, sabun yang misalnya ada salicylic acidnya ya. Kalau misalnya Ya, ada jerawat satu dua pakai misalnya pakai apa benzoyl peroxide seperti itu. Nah, tapi kalau artinya dengan produk itu tidak membaik jerawatnya mhm, atau malah tambah parah, itu harus segera konsultasi ke dokter sih. Mungkin memang memerlukan produk krim ya atau obat yang memang harus diresepkan oleh dokter dan pemakaiannya diawasi oleh dokter. Misalnya asam vitamin A ya atau retinoic acid seperti itu ya. sih. Berarti memang tindakan preventif itu seperti kandungan AHA BHA itu juga juga bisa menolong ya dok untuk mengurangi pori tersumbat. Makanya Iya, kita di sini juga di Bioderma tuh ada rangkaian sedium dok. Rangkaian sedium ini iya. memang diformulasikan khusus untuk kulit yang acne prone gitu. Jadi untuk teman-teman yang Hmm, punya kulit gampang tersumbat porinya iya. itu apa memang dibutuhkan pembersihan bersih muka tapi selalu benar nggak sih dok kalau misalnya muka berminyak berjerawat itu juga perlu pembersih yang agresif bukannya Hmm, maksudnya bukannya kita semua tuh selalu butuh perawatan yang gentle kan dok meskipun kita kulitnya berminyak tapi kita juga tetap butuh pembersih yang gentle juga gitu makanya kita betul. memang formulanya biarpun untuk kulit berminyak tapi kita juga tetap di kandungan kita menjaga supaya apa kulit kita lipid kita tuh nggak terkikis gitu jadi perlindungan kita itu juga tetap terjaga Ya, tuh betul. itu Karena penting betul. juga ya dok ya. Betul. Ya karena kalau mana sekarang kalau masalah oil nih, jadi kan memang secara umum itu kan katakanlah cleanser gitu ya atau pembersih kulit apa sabun ya atau cleanser untuk kulit yang acne prone skin itu memang secara umum kan disarankan selain yang apa oil free ya lebih bagus yang water based ya yang non comedogenic tapi juga disarankan yang gentle sebenarnya memang secara umum ya. Artinya kan kalau secara teori katanya kalau kulit itu terlalu dry gitu, itu malah juga bisa menyebabkan acne itu menjadi breakout. Nah, cuma kadang-kadang memang begini, ada satu dokter yang mengemukakan teori oil control gitu ya. Jadi kalau ekses atau produksi kulit atau sebum di wajah itu ekses banget atau kebanyakan banget, nah itu juga suka menyebabkan beberapa masalah. Misalnya jerawatnya sulit dikontrol ya, jerawatnya nggak sembuh-sembuh karena mukanya terlalu oily itu bisa. Ya. Terus nggak porinya jadi gede, mukanya jadi porinya jadi besar, muka jadi kusam. Nah, atau bahkan problem-problem lain, misalnya ada pasien yang diobati untuk flek ya atau kelainan pigmentasi, contoh nih, setelah sekian waktu kok nggak baik-baik nih, padahal obatnya misalnya sudah benar. Nah, itu jangan-jangan karena oilnya nggak dikontrol, sehingga kalau kita Ya. ngolesin sesuatu, produk itu kayak mental gitu, nggak bisa masuk karena kehambat atau keblok sama minyak yang berlebihan. Nah, itu kadang-kadang pada kondisi-kondisi tersebut, dokter memberikan penilaian, artinya memang mengontrol oilnya itu harus agak lebih agresif. Jadi dipakailah produk-produk yang untuk istilahnya degreasing ya, atau mengurangi oil yang dioles misalnya, atau bisa pakai obat minum, contohnya ya, yang obat isotretinoin tadi itu, gitu, yang memang dia bisa menurunkan produksi minyak dari dalam, seperti itu. Untuk beberapa pasien yang memang memerlukan, nah, asalkan memang ada preventifnya, misalnya dia perempuan, misalnya KB, ya, tidak ada rencana hamil dalam waktu dekat, nah, itu misalnya kalau diperlukan
bisa misalnya mengontrol oil gitu dengan minum obat ya. Ataupun cara lainnya. Jadi kadang-kadang memang mengontrol oil itu perlu sih kadang-kadang ya. Walaupun secara Ya. general disarankan itu tadi yang non pembersih yang non komedogenik, yang oil free ya gitu. Yang memang Ya. diformulasikan khusus untuk jerawat kulit yang acne prone. Jadi emang menggunakan produk yang memang spesifik diformulasikan untuk jerawat tuh memang disarankan untuk khususnya untuk kulit-kulit yang memang gampang jerawatan ya dok ya. Betul, betul. Iya, Betul. gitu. Dan Ya. that's why kita juga di Sebium ini dok, kita punya paten yang namanya fluid active paten yang kerjanya Hmm. bukan hanya menjaga produksi sebum tapi juga menjaga kualitas sebum. Karena dalam Nah, penelitian kami itu juga ternyata ada discovery dok kalau misalnya minyak itu mudah banget oksidasi gitu sehingga hmm, pengentalan si minyak itulah yang bisa membuat si pori-pori kita ini jadi lebih gampang lagi untuk betul. bersumbat gitu. Ya, Nah, ya um, artinya memang perlu sekali ya kita memilih produk-produk yang memang ada research atau ada penelitiannya ya. Artinya kan ada evidence base atau berbasis bukti gitu. Jadi kalau ya, dokter kan misalnya merekomendasikan suatu produk kepada pasien ya, biasanya dia dilihat aja, oh ini produk ini memang eh, ada research-nya nih, ada penelitiannya gitu. Jadi terbukti ya gitu. Jadi dokter tidak akan merekomendasikan produk yang sembarangan misalnya atau yang apa namanya hmm, bukti-bukti ilmiahnya nggak kuat seperti itu. ya berarti memang harus diperhatikan juga kandungan-kandungan di dalamnya. Ini ya dok ya Betul. dalam menjaga ini bukannya berarti kayak apa aja yang dipakai yang penting tulisannya anti acne tuh nggak gitu ya dok ya. Jadi Enggak. teman-teman yang penting buat anti acne nih buat oil control itu semua dipakai tapi ternyata efek sampingnya banyak yang ditemuin dok mukanya jadi kerasa kering gitu apalagi khususnya ini di ini ya di laki-laki tuh rata-rata ya udah pakai sabun apa aja gitu ya dok ya Iya yang betul. Hmm. mungkin kebanyakan deterjennya akhirnya mukanya jadi kering tapi berjerawat gitu jadi Nah bukan itu. berminyak kering tapi berjerawat nah itu pendapat dokter gimana dok Nah, mengenai artinya hal kan itu. memang ya memang gini, obat-obat ya atau produk-produk untuk acne itu memang banyak yang bersifat bisa membuat dry ya. Atau Mhm. misalnya kayak asam vitamin A itu biasa atau retinoic acid itu biasanya memang ada fase adaptasi atau penyesuaian di mana awal-awal pasien merasa kulitnya kering dulu ya. Nanti begitu kulitnya udah menjadi sehat, regenerasi atau pertumbuhan kulitnya udah teratur ya, sumbatan jerawatnya udah makin dikit, nah itu dia makin nggak ngerasa kering lagi atau makin beradaptasi gitu dengan produk tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya produk-produk yang tanda kutip cuma bikin kulit jadi kering aja atau minimal sensasinya kering, tapi tidak Mhm. membuka sumbatan si jerawat itu gitu ya, terus lebih jauh lagi nggak ada bikin efek kulit menjadi sehat, nggak numbuhin kulit baru yang sehat dari bawah gitu, ya bisa tuh terjadi seperti itu gitu. Jadi kulitnya Hmm. kering iya, jerawatnya nggak beres. Jerawat nggak hilang ya Jerawat tetap dok keluar nggak oke. hilang, betul bisa banget. Nah, apakah itu yang sering dibilang perjing? Bedanya perjing sama breakout itu apa sih dok? Ini juga banyak banget Iya, yang sering nanya gitu. Beda perjing iya. sama breakout apa sih? Nah, bukannya itu hal yang normal ketika sumbatan itu dibuka, jerawat di dalam pasti akan keluar nggak sih dok? Gitu. Itu Iya, normal nggak iya. sih sebenarnya proses Nah, seperti itu? artinya perjing itu kan seolah-olah pasien sering nanya tuh, dok ini kalau misalnya saya pakai krim ini atau saya minum obat ini, jerawat saya dikeluarin dulu nggak sih dok? Ya sebenarnya kan bukannya si kan terus ada juga maaf ya produk-produk Hah? yang ngecap gitu. Ya ini kayak di detox Hmm. gitu misalnya. Jadi jerawatnya keluar banyak dulu gitu. Sebenarnya nggak demikian ya. Artinya kan itu tadi seperti yang kita udah bahas. Kalau misalnya kita Ya, ngaca nih orang berjerawat ngaca iseng ya kita hitung nih di ya. dahi, oh komedonya ada 20. Nah, itu kan sebenarnya jerawat atau komedo yang kelihatan di permukaan kulit ya. Tapi Yang di bisa aja luar ya tuh dok? yang di luar betul. Nah, bisa aja yang di lapisan bawah itu udah ada yang namanya kalau teori kedokterannya mikrokomedo atau bakal calon-calon jerawat yang udah ada di situ yang udah nyumbat juga tapi belum ke permukaan.
Nah, kan kalau kita obatin wajar gitu. Jadi kalau yang di permukaan itu sumbatannya kebuka, jerawatnya sembuh atau rontok, yang bawah seolah-olah dorong ke permukaan gitu. Nah, itu orang sering mengistilahkan itu sebagai purging ya. Nah, tapi kadang-kadang purging ini ya kita harus lihat, jangan-jangan memang produk yang dipakai itu tidak cocok atau malah bersifat acnegenik, komedogenik, malah bikin jerawatnya tambah parah, jerawatnya tambah meradang. Nah, itu yang harus bisa kita bedain. Nah, kalau breakout itu ya istilah untuk kambuh ya. Jadi lagi Ya. breakout nih dok, jerawatnya lagi kambuh nih, kenapa? Oh ternyata krimnya atau obatnya udah lama nggak dipakai misalnya. Atau lagi stres ujian, ini kan karena pandemi gini misalnya kan, orang ya stres gitu ya. Terus kehabisan krim perawatan ya, krim malamnya kehabisan, nggak pakai gitu ya. Akhirnya Ya. acne-nya jadi kambuh atau jadi breakout. Ya, breakout itu sebenarnya adalah kondisi jerawatnya kambuh lah karena satu dan lain hal seperti itu. Flare up ya dok ya. Flare up betul, Ya, flare up. lagi kambuh. Sedangkan Hmm. kalau purging itu memang reaksi dari suatu yang sedang dipakai atau sedang digunakan Iya. gitu. Tapi ya Nah, itu tadi purging tadi itu ya. iya. Nah, itu cara ngebedainnya kita nggak cocok sama memang kita atau memang kita emang emang break apa nggak cocok atau memang itu reaksi dari produk yang baik gitu, itu normal. Itu gimana dok cara bedainnya? Ya. Kadang-kadang memang agak sulit sih, artinya kan yang bisa menilai ya memang dokter ya, dokter spesialis kulit Ya. dan kelamin. Cuman biasanya kalau itu memang tadi proses udah ada calon-calon jerawat atau mikrokomedo yang sebenarnya belum, tadinya awalnya belum kelihatan terus dia naik kedorong ke permukaan, itu biasanya kan nomor satu kan jerawatnya itu apa tuh ya, nggak tidak meradang gitu ya. Jerawat yang keluar itu bentuknya bukan jerawat-jerawat yang meradang ya. Itu bisa ciri-ciri satu. Nah, terus juga misalnya nah makanya kan kalau kita memakai suatu produk itu memang disarankan memang jangan cepat ganti-ganti lah gitu, harus Ya. sabar gitu. Ada Harus literatur sabar. yang Itu mengatakan kuncinya juga ya dok. ada yang mengatakan literatur tuh biasanya apa namanya paling nggak sebulan gitu ya, itu kita lihat. Dan kalau misalnya apa namanya pasien ini mendapatkan produk yang memang direkomendasikan apalagi diresepkan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin sih ya harusnya aman atau safe ya, jadi bisa diterusin aja kan, karena apalagi kalau dalam pengawasan dan dalam kontrol dokter spesialis kulit kelamin, dan itu kan kapanpun pasiennya bisa mengkonsultasikan, dok ini kenapa jerawat saya kok keluar-keluar gini, wajar apa enggak? Oh iya itu ya itu tadi karena udah ada mikrokomedo atau calon-calon jerawat yang mau muncul. Nah kalau breakout tuh misalnya bisa aja kan pasien itu kan suka coba-coba nih, misalnya dia udah pakai krim malam dari dokternya udah cocok, kulitnya udah bagus ya, terus tiba-tiba diajak nih sama temennya, nyobain produk ini yuk gitu. Krim dari dokternya di stop, dia pakai itu. Nah terus Ya. kambuh deh jerawatnya, nggak lama pakai seminggu 2 minggu pada keluar semua. Nah itu breakout tuh. Artinya kita Oke. mencurigai produk yang baru yang dia pakai acnegenik, Yang komedogenik, bisa bikin jerawatan, bisa bikin oke. komedo. Ya, ya. Ini seru banget loh dok, sampai nggak berasa kita udah mau 1 jam. Bener-bener nggak Harus satu berasa, jam, jujur. waduh. Saking serunya dok. Antusias banget kalau udah ngebahas acne. Jadi kalau misalnya bisa sedikit saya simpulkan itu, memang jerawat itu adalah penumpukan kulit mati yang memang ini ya dok ya, yang memang gak cuman adanya di permukaan, tapi kita juga sebenarnya butuh 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 pemeriksaan lebih lanjut. Itu di dalamnya itu banyak gak pori-pori yang sebenarnya udah tersumbat gitu, dan perawatannya tadi selain ada tindakan preventif dengan memakai produk-produk non komedogenik gitu kan, dan juga tidak melakukan apa hal-hal yang ekstrim dalam merawatnya. Terus juga kalau misalnya lebih serius itu wajib untuk mengkonsultasikan ke dermatologi. Dan yang Iya, lebih penting take time ya dok ya. Jadi harus Dexa. sabar, harus harus gak boleh maunya instan. Jadi emang benar-benar harus patuh mengikuti anjuran-anjuran perawatan. Mungkin kalau bisa saya simpulkan seperti itu ya dok ya. Iya. Dokter, apakah ada tambahan nih tips buat
para pejuang acne, para kita yang punya acne prone skin, apakah ada tips yang penting banget untuk selalu diingat? Ya, artinya memang begini ya. Memang satu hal yang tricky ya untuk jerawat ini, atau untuk acne, terutama untuk acne prone skin. Itu memang Ya, kalau di panduan atau guideline ya pengobatan jerawat itu selalu apa tuh namanya disarankan untuk memaintain atau fase maintenance. Jadi obatnya itu obat olesnya itu terus di maintain atau terus dipakai untuk mencegah supaya jerawatnya nggak kambuh gitu ya. Nah itu yang disebut di literatur itu adalah asam vitamin A atau retinoic acid atau benzoyl peroxide ya. Nah ini sebenarnya dua produk ya. ini kan sebenarnya kalau selain skincare yang lain misalnya sabun cleansernya gitu ya. Nah ini dua produk ini sebenarnya kan sangat disarankan untuk maintenance karena kita Untuk nggak pernah tahu maintenance. gitu untuk maintenance gitu. Kalau misalnya memang dalam pengawasan dokter gitu ya, apalagi pasiennya udah pakai sekian waktu sih sebenarnya aman atau boleh dipakai terus-terusan jangka panjang. Nah karena memang untuk acne prone skin ini sayangnya memang masih misterius sampai kapan sih jerawat ini maksudnya gini tanpa diobatin atau tanpa diapa-apain nggak akan kambuh itu sebenarnya masih sangat misterius sih. Jadi nah Ya, tapi sebenarnya kalau kita memaintain apa namanya perawatan dengan produk-produk tadi itu sebenarnya juga preventif. betul in general bukan cuma untuk acne-nya tapi untuk anti aging secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita bisa menjaga kulit kita tuh terus menjadi sehat ya, sehat terus, fungsi kulitnya normal terus ya kita bisa awet muda gitu. Kita bisa mencegah aging sebenarnya. Jadi ada benefit lain sih selain dari sekedar Wow. untuk ngejagain jerawat, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti menjaga kulit sangat penting, guys. Dok, ini kita benar-benar sudah dikit lagi. Jadi, Nah, kita mungkin closing ya, Dok ya. Saya juga mau ngumumin ada 3 orang pemenang tadi yang udah nanya. Thank you banget, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi winnersnya itu adalah dari Firuza, dari Henny, dan juga Uswa. Nanti dari tim kita akan menghubungi kalian untuk diinfokan untuk dapat giveaway dari produk Bioderma. Oke, thank you banget untuk Dokter Dana, Dok, untuk sharing yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk para pejuang acne. sama-sama. Dan buat teman-teman yang udah join, terima kasih banyak untuk malam ini. Sangat malam yang sangat menyenangkan dan bermanfaat. Makasih banyak, Dokter Dana, dan Ya, teman-teman sama-sama. semua yang udah join. Ya, sampai ketemu Selamat lagi. malam. Ya, assalamualaikum Sehat selalu warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. wabarakatuh.